Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit kajian kita. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini pada ayat sebelumnya malaikat itu menyanggah, mengasih saran kepada Allah agar Allah tidak menciptakan khalifah, tidak menciptakan Adam, tidak menciptakan manusia lagi. Cukup malaikat saja yang menjadi khalifah. Karena malaikat sudah selalu bertasbih kepada Allah, selalu menyucikan Allah. Tapi Allah lebih tahu apa yang Allah ciptakan. Bahwa alam semesta ini tidak cukup hanya dilakukan, dibangun dengan tasbih saja, dengan ibadah. Perlu dikelola, perlu ada tangan-tangan yang terampil, orang-orang yang mampu mengelola alam semesta ini, sumber daya alamnya, tanah yang suburnya. Nah, disinilah ternyata malaikat tidak mampu mengelola alam semesta ini. Harus ada seorang khalifah yang memiliki keilmuan, disiplin keilmuan, mampu mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Agar tidak terjadi tanah longsor, agar terjadi artinya tercipta ramah lingkungan. Artinya bagaimana supaya alam semesta ini dapat dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita lanjutkan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini tafsirnya. Minal maslahati, berupa kemaslahatannya, banyak kemaslahatannya. Kalau aku menciptakan seorang khalifah Allah, kamu tidak mengetahui apa kemaslahatannya, apa kebaikannya kalau aku menciptakan seorang khalifah, yaitu menciptakan Adam, termasuk keturunan-keturunannya. Bistikhlafi Adam, pada penciptaan Adam itu. Nah, tentu banyak maslahat-maslahatnya yang diraih, yang ada dengan ciptakan Adam itu. Wa anna dzurriyyatahu, dan bahwasanya dzurriyyat-dzurriyyatnya juga mendapat kemaslahatannya, karena dzurriyyatnya juga khalifah fihim, pada mereka itu al-muti'u wal 'asy. Pada mereka itu, pada dzurriyyat Adam itu, Nabi Adam itu al-muti', orang yang berbuat taat, wal 'asy, dan maksiat. Nah, justru itu keturunan Nabi Adam ini kan, termasuk kita ini al-muti'u wal 'asy, tafsirnya ada yang berbuat ketaatan, selalu berbuat ketaatan kepada Allah. Tidak ada keserakahan dalam mengelola alam semesta ini. Selalu berbuat ketaatan kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang berbuat kemaksiatan wal 'asy. Fa yazharul 'adilu bainahum, maka dia berlaku adil. Bayazharul adilu, maka berlaku adil di antara mereka. Ada juga yang selalu berbuat ketaatan, berlaku adil di antara mereka. Itu ada. Faqal,
Faqalu maka berkata malaikat, lan yakhluqa rabbuna khalqan. Faqalu maka berkata malaikat, lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama lisabqina lahu. Tidakkah Tuhan kamu menciptakan makhluk yang lebih mulia atasnya? Minna, dari kami, dibanding kami. Kami ini sudah mulia, lebih mulia dari malaikat. Nah, ini sanggahan malaikat dalam tafsirnya. Wala a'lama lisabqina, dan tidakkah lebih mengetahui lisabqina, karena dulunya kami lahu baginya. Ini kata malaikat. Malaikat tetap menyanggah, tetap mengasih saran kepada Allah agar jangan menciptakan khalifah, tetapi Allah menciptakan. Justru itu derajat manusia ini lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan juga derajat kita ini bisa turun dari hewan. Balhum adol, bahkan lebih rendah. Balhum adol, lebih sesat dari hewan derajat kita ini. Kalau kita tidak menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita ini semakin turun, balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat. Bukankah di dalam Al-Quran ini orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa. Maka orang yang paling takwa lah orang yang paling mulia. Derajat manusia melebihi malaikat, karena manusia ini dikasih ada akal, ada nafsu. Dia mampu mengendalikan nafsunya, sehingga dia semakin takut kebesaran kepada kebesaran Tuhannya. Manusia mampu mengendalikan nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu. Nah, begitulah manusia. Manusia dilengkapi dengan dua unsur. Ada nafsu, ada akal. Tapi manusia mampu mengendalikan nafsunya. Manusia mampu berada di nafsul mutmainnah. Nafsu yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu derajat manusia melebihi derajat malaikat. Nah, inilah Allah lebih tahu. Terjadi malaikat selalu menyanggah, mengasih saran-saran kepada Allah agar tidak menciptakan manusia, tidak menjadikan seorang khalifah. Wa ru'yatuna ma lam yarahu, dan kami melihat ma lam yarahu, apa yang tidak dilihatnya. Kami melihat, kata Allah, apa yang tidak dilihat. Fa khalaqallahu ta'ala Adama, maka menciptakanlah Allah Ta'ala Adam min adamil ardi, dari depan bumi. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Adam min adamil ardi, dari muka bumi. Ay wajhaha, menciptakan dari mukanya. Jadi dari permukaan bumi inilah diciptakan Adam. Bagaimana caranya Allah menciptakan? Bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha, dengan menggenggam daripadanya bumi ini, menggenggam daripadanya bumi ini, qabdatan secara keseluruhan, min jami'i alwaniha, dengan segala warna-warni. Jadi dengan segala warna-warni itu digenggam. Nah, ini proses penciptaan manusia. Wa ujinat bil miya'il mukhtalifat, dan dicampurnya dengan air yang berwarna-warni.
Jadi inilah bahan-bahan penciptaan manusia. Bahan penciptaan Adam itu dari tanah, digenggam tanah. Nah, kemudian dengan segala warna-warnanya, dengan segala warna-warninya, kemudian dicampur dengan air, ya, yang berbagai macam warna-warni, bil miya'il mukhtalifati, dengan air yang berwarna-warni. Wasawahu, lalu Allah menjadikan Nabi Adam itu. Setelah Allah menjadikan, wa nafakha fihi ruha, lalu Allah meniupkan padanya ruh, ditiupkan padanya ruh, fasara hayawanan, maka menjadilah hayawan, hewan hasasan secara khusus. Ba'da an kana jamadan, setelah jabadan, setelah batu-batuan. Jadi begitu. Jadi Nabi Adam ini diciptakan. Kalau kita baca di dalam kitab tasawuf itu, artinya 2000 tahun Allah baru ditiupkan roh. 2000 tahun lamanya, lama itu. 2000 tahun baru ditiupkan roh. Lama penciptaannya. Nah, wa nafaktuhu min ruhi, dan aku tiupkan padanya ruh. Itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam tafsir juga ada wa nafakha fihi ruha, dan dia meniupkan padanya ruh. Maka hiduplah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam, ya termasuk kita ini juga dilengkapi 2 unsur. Ada unsur akal, ada unsur nafsu. Nah, justru itu kita harus menggunakan akal kita. Dan kita harus mengendalikan nafsu kita. Karena manusia itu memiliki 3 nafsu dalam Al-Quran. Ada nafsul amarah, nafsu yang selalu berbuat kejahatan. Maka nafsu amarah itu hendaklah kita jauhi. Yang kedua nafsul lawamah, timbul penyesalan, terkadang berbuat kebaikan, terkadang berbuat kejahatan. Jadi kalau di nafsul lawamah ini, posisi kita terkadang berbuat kebaikan, terkadang berbuat kejahatan. Wa nafsul mutmainnah, dan nafsul mutmainnah ini selalu berbuat ketaatan. Inilah yang kita harapkan selama kita berada di alam dunia, selalu memiliki nafsul mutmainnah, agar kita bisa menjadi orang yang paling takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tafsir Jalalain pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.